Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan tema nilai-nilai dalam Pancasila. Ini ada di dalam buku tema 1, yaitu kita bahas tentang nilai-nilai Pancasila itu apa saja. Ya? Oke, kita mau jalan dulu. Oke, sebelumnya kita mau semangat dengan bendera Indonesia, dan Ibu akan sapa kalian semuanya. Dan harapan Ibu adalah Ibu berharap kalian semua dapat melakukan sesuatu yang besar untuk bangsa ini. Mimpi kalian, cita-cita kalian harus yang setinggi-tingginya, tapi ingat satu hal, bahwa apapun yang kalian lakukan harus berdasarkan dan berlandaskan Pancasila. Kita masih ingat sila-sila dari Pancasila, yaitu yang pertama sila 1 dengan lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dengan lambang rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dengan lambang pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat dengan lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima dengan lambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang Ibu pernah katakan, hafal saja tidak cukup, tapi bukan berarti tidak perlu menghafal, wajib hafal dan selalu ingat. Apalagi ini pelajaran dari sejak kelas 1 SD. Tapi yang terpenting adalah bukan menghafalnya, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, anak. Oke, nah kita akan tahu sejarahnya dulu. Pancasila dilambangkan oleh burung Garuda. Jumlah bulu dalam Garuda Pancasila itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yuk kita mau lihat satu persatu untuk tahun. Kita lihatnya dari mana, Bu? Kita lihat dari bulu di leher. Kalau kita hitung bulu leher dari burung Garuda ini ada 45 helai di bulu, ya. Terus kemudian kalau 19 itu yang mana, Bu? Di pangkal ekor, ya. Ada 19 di sini kalau kita hitung. Nah, itu melambangkan tahun di mana Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945. Terus kemudian tanggalnya. Tanggal itu di mana, Bu? Dilambangkan dengan jumlah bulu pada sayap. Setiap masing-masing sayap di kiri dan kanan masing-masing itu berjumlah 17. Kalau kita hitung nih 1, 2, 3, nah sampai 17, ya. Itu menggambarkan 17 adalah tanggal di mana Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Terus kemudian bulannya itu dilihat dari mana? Dari ekor. Ada 8 helai bulu. Kalau 8 gampang hitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 helai yang menggambarkan ini adalah bulan Agustus, yaitu bulan 8. Itu ya. Dan jangan lupa lambang-lambang yang tadi sudah kita bahas. Bintang untuk sila pertama, rantai sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, dan padi dan kapas sila yang kelima. Oke, berikutnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sudah sangat jelas ya, Nak. Dari manusia lahir, dari bayi. Sejak bayi lahir, bayi tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia membutuhkan orang dewasa yang lain yang ada di sekitarnya. Baik itu papa mama atau orang dewasa yang lain. Beda dengan binatang. Binatang Tuhan ciptakan mereka bisa hidup dengan dirinya sendiri, bisa tidak menggantungkan dengan orang lain. Atau juga ciptaan Tuhan yang lain, yaitu tumbuhan. Mereka bisa hidup sendiri. Tetapi manusia adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, ini anak, sebagai makhluk sosial,
manusia selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya karena selalu membutuhkan orang lain. Bu, saya bisa nggak membutuhkan orang lain? Sangat tidak bisa. Mau kita tarik garis sejauh apapun, ujung-ujungnya tetap kita membutuhkan orang lain. Oke, berikutnya. Nah, setiap orang, ya tadi manusia sejak lahir membutuhkan orang lain, dan manusia itu setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut misalnya ciri-ciri atau kebiasaannya atau suku bangsanya atau agamanya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin binatang satu spesies bisa sama semuanya, tapi satu spesies yang namanya manusia, ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan dirinya itu, setiap orang diciptakan mempunyai karakter yang berbeda. Dari suku yang sama karakternya berbeda. Agamanya boleh sama tapi karakternya berbeda, ya. Nah, kita orang yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ini, yang berbeda suku, berbeda agama atau berbeda kebiasaan hidup kita harus pandai-pandai bersikap di tengah perbedaan tersebut agar tidak terjadi perselisihan atau perpecahan. Karena mudah sekali karena kita berselisih atau pecah. Karena apa? Beda pendapat, beda kemauan, beda apa yang diinginkan. Nah, kalau kita tetap mengutamakan perbedaan itu, wah, kita nggak bisa bersatu. Yang ada perselisihan dan perpecahan. Nah, sekarang kita mau lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai apa saja sih, Bu? Memang dengan kita memahami nilai Pancasila, dengan kita menerapkan nilai Pancasila, apakah kita bisa menghindari perselisihan dan perpecahan itu, Bu? Bisa. Dan pasti sangat bisa. Disinilah kita akan belajar bersama-sama, ya, Nak? Oke. Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi jangan sampai ada yang masih tidak tahu dasar negara Indonesia apa. Apa ya? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi kalau ditanya sebutan isi dari dasar negara kita, jadi kalian harus tahu apa isinya. 5 sila itu tadi. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Artinya setiap peraturan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Pemimpin negara kita, presiden dan para menteri saat membuat undang-undang, wakil-wakil dewan yaitu anggota DPR membuat undang-undang, semua harus berdasarkan Pancasila. Aparat penegak hukum misalnya seperti polisi, advokat, pengacara, jaksa, kemudian hakim, nah mereka saat membuat peraturan itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila karena udah aturannya seperti itu, dan Pancasila adalah sumber hukum dasar, namanya dasar itu fondasi, ya. Segala sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia hendaknya berpedoman dan berpatokan kepada Pancasila. Nah, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai-nilai luhur itu apa saja? Banyak. Tapi bagaimana tips untuk menerapkannya? Nih, ada satu tips keren nih, ya kan? Bagaimana melaksanakan nilai-nilai dalam setiap sila di Pancasila. Ada 5 sila, di setiap sila ini ada nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai ini bukan harus dihafalkan, tapi harus dilakukan. Tipsnya agar bisa menerapkan dan melakukannya adalah 1. Dengan berbagi. Berbagi apa? Berbagi manfaat. Yang bermanfaat bagi dengan orang. Kita ceritakan. Seperti ini loh nilai Pancasila. Yang harus diterapkan seperti ini loh. Yang sesuai dan tidak sesuai itu seperti ini. Kemudian kita bersatu. Ya kan? Bersatu itu bagaimana? Bergerak bersama membawa perubahan. Tidak bisa Bu Lisa pengen negara kita berubah. Gak usah jauh-jauh lah, jangan negara. Bu Lisa ingin kelas kita berubah menjadi tertib,
Tapi yang ingin hanya Bu Lisa. 28 atau 27 kalian yang lain tidak mau, ya nggak bisa bergerak. Ya kan? Bagaimana membuat kelas ini bersih dengan membuang sampah pada tempatnya? Tetapi yang punya keinginan buang sampah pada tempatnya hanya 1-2 anak, yang lain tetap buang seenaknya. Apakah bisa? Nah, itu tidak bisa, ya. Kemudian, di sini tadi tertinggal, Bhinneka Tunggal Ika, kini, esok, dan selamanya. Maksudnya bahwa sesuatu yang berbeda itu bisa disatukan. Dan kapan itu menyatukannya? Bukan dulu, bukan hanya dulu maksudnya. Dulu Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda jadi satu waktu saat Sumpah Pemuda. Bukan, tapi sekarang juga. Terus kapan lagi? Selamanya ke depan, masa depan kalian saat kalian dewasa juga tetap harus ingat itu. Bahwa kita di bangsa kita itu bisa berbeda-beda orangnya. Tetapi kita bisa disatukan dengan keberbedaan itu. Jadi istilahnya puzzle itu tidak pernah sama. Tetapi saat tidak ada satu puzzle, yang lain tidak akan jadi. Satu gambar tidak akan jadi kalau kehilangan satu sisi puzzle. Sesuatu yang berbeda saat disatukan menjadi keren. Nah, makna Sumpah Pemuda itu terjadi, ya. Terus kemudian ingat yang satu hal yang terakhir tapi yang terpenting, waspadai provokasi. Jadi bijak dalam menggunakan teknologi. Bagaimana sih Bu kita bisa diprovokasi? Misal sekarang kalian punya handphone, kemudian kalian punya media sosial. Seharusnya belum boleh sih ya, tapi karena kalian udah punya perangkat, ya mau nggak mau mungkin yang sudah terlanjur nggak apa-apa. Cuman harus bijak, jangan sampai kalian bisa diprovokasi. Maksudnya dan contohnya Bu, ada satu hoax ya kan, berita-berita yang buruk menjelek-jelekan seorang pemimpin. Ya, misalnya kalian saling share satu kalimat ya kan, ada misalnya kayak poster isinya tentang Bu Lisa. Bu Lisa itu seperti ini loh, sepertinya jelek semuanya yang kalian infokan, kalian sebarkan. Akhirnya 4 kelas mengerti tentang kejelekannya Bu Lisa. Padahal ternyata itu bohong. Misalnya kalian terprovokasi yang tadinya biasa saja akhirnya jadi ikutan benci. Nah, kemudian membenci. Nah, bisa dari suatu suku, 2 suku bisa berselisih hanya gara-gara diprovokasi. Si A bilang orang lain bilang kalau si A ini menjelekkan si B. Orang lain bilang ke B kalau si B ini menjelekkan si A. Akhirnya mereka berseteru berantem, padahal itu hanya gara-gara omongan orang lain yang sengaja pengen memprovokasi dan mengadu domba. Hati-hati. Jadi makanya kalau ada berita-berita yang nggak penting nggak usah disebarkan. Kalau sumbernya tidak jelas nggak usah disebarkan. Nggak usah ikutan yang seperti itu ya nak. Nah, praktik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Bu? Nah, kita lihat simpelnya, sederhananya. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita belajar bertoleransi, menghargai saudara-saudara kita yang dengan kita berbeda agama. Terus kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bagaimana kita punya hati peduli dan suka menolong. Yang ketiga, persatuan Indonesia bersatu. Kita teguh, saat kita bersatu, kita kompak bisa mengalahkan musuh. Tapi saat kita sendiri-sendiri gampang diprovokasi, ya. Kemudian yang keempat, musyawarah menuju mufakat. Jadi maksudnya bahwa segala sesuatu pendapat yang berbeda itu bisa saja disatukan. Saat kita mau duduk bareng membicarakan masalah itu duduk bersama, menyelesaikan bersama. Bisa ada pilihan mana yang terbaik atau dua-dua pilihan, kesepakatan itu bisa dijalankan bersama-sama. Nah, itu tergantung dari musyawarah. Perlu berdiskusi, ya. Kemudian yang kelima, setiap masyarakat berhak atas keadilan dan kesejahteraan. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain sehingga membuat orang lain merasa diperlakukan adil. Nah, lengkapnya lebih jauh lagi ya nak. Nah, nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila diantaranya sebagai berikut. Sila pertama, yaitu nilai-nilainya kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi beragama, serta kerukunan umat beragama. Nah, contoh-contohnya banyak sekali ya. Belajar bagaimana kita menghormati orang lain dan menghargai orang lain melalui perbedaan agama. Kemudian yang kedua,
Sila kedua, kesamaan derajat, hak dan kewajiban, tenggang rasa, serta rasa peduli terhadap orang lain. Tenggang rasa itu bagaimana kita bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain, kita bisa menghargai setiap apa yang mereka miliki dan juga kita saling menolong ya. Rasa peduli terhadap orang lain ini contohnya, wah, karena dia sangat peduli bukan hanya dengan orang lain, dia peduli dengan lingkungan. Dia membantu membuat satu gerakan mengambil sampah-sampah di tepi pantai kayak itu ya. Kemudian ada yang donor darah. Kemudian ada orang yang berbagi makanan dengan anak-anak yang tidak mampu. Wah, keren itu ya. Nah, apalagi masih banyak yang bisa kalian lakukan. Berikutnya, nah ini tadi nilai luhur untuk setiap sila, khususnya sila yang kedua. Dan sila yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air. Cinta tanah air itu gimana sih Bu? Setiap hari kita pakai baju adat? Bukan. Setiap hari kita menyanyikan lagu daerah? Iya boleh, tapi bukan saja itu. Maksudnya cinta tanah air adalah kita punya rasa nasionalisme, cinta akan negara kita, bangsa kita, tanah air kita. Dengan cara kita tadi, dengan kita menghormati perbedaan dan kita tetap bersatu, kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kita yang lebih dahulu, itu kalian berarti sudah mengamalkan sila yang. Nah, berikutnya sila yang keempat. Sila keempat itu mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Jadi, nah ini tadi seperti yang bisa contohkan. Diskusi dulu nih, bermusyawarah, orang-orang dalam satu RT bermusyawarah membicarakan sesuatu. Atau kalian di kelas kalau lagi saat masuk ya, kemudian diskusi misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, suara yang terbanyak. Kemudian nah ini diskusi mungkin membicarakan tentang proyek-proyek orang-orang di kantor. Nah, keren kan? Nah, itu semuanya dilakukan dengan musyawarah ya. Nah, yang terakhir nilai luhur untuk sila yang kelima yaitu bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hasil karya orang lain, memperlakukan orang lain dengan adil, ya kan? Kita sesama manusia saling harus menghormati, jadi harus perlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan seperti itu. Belajar respect sama orang lain. Orang lain membuat satu karya nggak boleh, wih jelek banget ya buatan dia, nggak boleh bilang seperti itu. Setiap orang punya nilai seni sendiri-sendiri, jadi nggak ada yang bisa dibilang jelek. Ya, semuanya bagus tapi dengan versi yang berbeda. Jadi belajar mengucapkan terima kasih kepada orang lain, belajar menyampaikan rasa maaf kalau kita memang salah, ya kan? Kita tidak salah boleh loh menyampaikan permohonan maaf agar suasana lebih damai. Apalagi kalau kita salah, itu udah otomatis wajib hukumnya untuk minta maaf. Say thank you, terima kasih sama orang lain, itu sangat penting dan sangat perlu sekali. Saat orang lain menolong kita, hal yang sepele mungkin bagi kita, dan kita bilang terima kasih, oh itu menyenangkan hati mereka loh. Nah, berikutnya, aku Pancasila, kamu Pancasila, kita semua Pancasila. Bisa pingin di hati kita semuanya tertanam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bu Lisa percaya kalian semuanya bisa. Terima kasih. Selamat menjadi generasi penerus bangsa yang memegang teguh Pancasila.